Oke, nomor 1. Data di atas diambil dari kelompok siswa yang berjumlah 36 dengan berbagai kegiatan ekskul yang diikuti. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan fotografi. Oke, jadi sini kita pahami dulu. Total seluruh siswa ada 36. Jadi 36 di sini adalah total seluruh siswa ya. Total seluruh siswa ada 36. Jadi yang ikut pramuka, ditambah drama, ditambah fotografi, ditambah komputer, itu totalnya ada 36 siswa. Sekarang kita baca dulu. Kali ini diagram lingkarannya berbentuk derajat. Ingat, satu lingkaran sama saja 360 derajat ya. Di sini pramuka sudah ada 120 derajat, drama 30 derajat. Komputer di sini berbentuk siku-siku. Ingat, siku-siku itu sama saja 90 derajat. Kita tidak perlu mengubah menjadi persen, karena di sini temannya juga berbentuk derajat. Fotografi belum diketahui berapa derajatnya. Ingat, cara mencari derajat pada bagian yang belum diketahui caranya seperti ini. Satu lingkaran penuh dikurang dengan derajat yang sudah ada. Tadi satu lingkaran penuh sama saja 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurang dengan derajat yang sudah ada. Yang sudah ada apa saja? Komputer 90. Lalu pramuka 120. Drama 30 derajat. Kita jumlah dulu ya. Nah, ini dijumlah adalah 240 derajat. Jadi 360 dikurang 240. Betul. Maka fotografi kita sudah dapat derajatnya adalah 120 derajat. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah derajat yang ditanya per derajat yang diketahui dikali dengan angka yang diketahui. Di sini angka yang diketahui ya ini, angka 36 siswa. Nilai yang diketahui ya. Ya. Yang ditanya adalah yang ikut fotografi. Langsung lihat, di sini derajat fotografi berapa? Betul, 120 derajat. Taruh di mana 120 derajat? Ya, taruh di atas, karena yang ditanya posisinya di atas ya. Jadi 120 derajat taruh di atas, per apa yang diketahui? Di sini diketahui 36 siswa adalah seluruh siswa. Dalam derajat, seluruh itu adalah 360. Lalu dikali dengan angka yang ada di soal. Di sini angka yang ada di soal adalah angka 30%. Ini kita bisa coret nih, 0 sama 0 kita coret. 36 dibagi 36 kan 1 ya. Jadi 12 kali 1, 12. Maka siswa yang mengikuti fotografi ada 12 siswa. Oke, nomor 2. Diagram lingkaran di samping menyatakan jenis kegiatan ekstrakurikuler di suatu SD yang diikuti oleh 700 siswa. Jadi 700 siswa ini maksudnya adalah total seluruh siswa yang ikut ekskul. Jadi yang ikut peragaan busana, ditambah drum band, ditambah voli, ditambah basket ada 700 siswa. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan peragaan busana. Oh, yang ditanya adalah berapa siswa yang ikut peragaan busana ya?
Kita baca dulu. Di sini drum band 25%, voli 15%, basket 20%. Peragaan busana belum diketahui berapa persen. Masih ingat ya cara mencari persen bagian yang belum diketahui. Caranya seperti apa? Satu lingkaran itu adalah 100%. Lalu dikurang dengan angka yang sudah ada. Di sini angka yang sudah ada apa saja? Ada basket 20. Kemudian ada drum band 25. Lalu ada voli 15. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya. 20 tambah 25, 45 tambah 15, 60. Jadi 100 dikurang 60. Ya, 100 dikurang 60 adalah 40%. Jadi yang ikut peragaan busana ada 40%. Ini belum jawabannya ya. Kita baru mengetahui berapa persen untuk peragaan busana. Oke, yang ditanya apa? Di sini yang ditanya adalah berapa siswa yang ikut peragaan busana. Ingat nah, yang ditanya yang ikut peragaan busana. Langsung lihat berapa peragaan busana. Ya, 40%. 40% taruh di mana? Betul, taruh di atas. Jadi 40% taruh di atas ya. Per apa yang diketahui? Di sini kan yang diketahui 700 siswa adalah seluruh siswa. Seluruh dalam persen adalah 100. Jadi 100% ya kalau seluruh ya. Baru dikali dengan angka yang ada di dalam soal. Di sini angka yang di dalam soal ada 700 siswa. Oke, ini yang kita bisa coret ya. 0 di sini kita bisa coret. Maka 40 dikali 7 adalah 280. Jadi banyak siswa yang ikut peragaan busana ada 280 siswa. Ya, nomor 3, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Jadi ini diagram lingkarannya berbentuk persen. Ketela 10%, kedelai 25%, jagung 15%, kacang 15%. Di sini yang belum diketahui adalah padi berapa persen. Seperti biasa, cara pertama kita harus cari dulu padi ini berapa persen. Caranya adalah satu lingkaran itu kan 100%. Jadi 100% dikurang dengan persen yang sudah ada. Yang sudah ada apa saja? Tadi ketela 10. Kemudian kedelai ada 25. Lalu jagung 15. Dan kacang 15. Nah, tolong ini dijumlah dulu. 10 tambah 25, 35 tambah 15, 50, 50 tambah 15, 65. Jadi 100 dikurang 65. Jadi padi adalah 35%. Nah, jadi ini kita baru mendapatkan padi 35% ya. Oke, kita baca. Jika jumlah panen kedelai, di sini diketahui adalah kedelai sebanyak 75 kuintal, yang ditanya selisih itu ingat dikurang ya, antara jumlah panen kedelai dengan jagung. Oh, yang ditanya adalah selisih antara panen kedelai dengan jagung. Langsung kita lihat berapa persen kedelai. Ya, kedelai di sini persennya adalah 25. Kemudian jagung persennya adalah 15. Karena dia tanya selisih, angka persen yang ada di sini kita kurang.
25 dikurang 15 adalah 10%. Ingat, rumusnya adalah persen ditanya persen yang ditanya per persen yang diketahui. Dikali sama angka yang ada di dalam soal atau nilai yang diketahui. Oke, karena yang ditanya adalah selisih antara kedelai dengan jagung, di mana kedelai persennya adalah 25%, lalu jagung persennya 15%. Karena dia tanya selisih, maka persen ini kita kurang. 25 dikurang 15 adalah 10. Jadi yang ditanya ditaruh di atas. 10% kita taruh di atas. Bawahnya adalah, di sini diketahui adalah kedelai sebanyak 75 kuintal. Langsung lihat kedelai di sini berapa. Oh, kedelai 25. Jadi bawahnya adalah angka 25. Dikali dengan angka yang ada di dalam soal. Di sini angka yang di dalam soal adalah 75. Oke, jadi 75 dibagi 25 adalah 3. Jadi 10 dikali 3 adalah 30. Maka jawabannya adalah selisih antara panen kedelai dengan jagung adalah 30. Nomor 4. Perhatikan diagram tentang pekerjaan orang tua siswa berikut ini. Jadi ini adalah diagram lingkaran, di mana diagram lingkarannya berbentuk persen. Kita baca ya. Di sini PNS ada 10%, pegawai swasta 20%, pedagang 40%, petani belum diketahui berapa persennya. Masih ingat cara mencari bagian yang belum diketahui persennya? Ya, caranya seperti ini. Ingat, satu lingkaran itu adalah 100%. Jadi 100% dikurang dengan persen yang sudah ada. Yang sudah ada apa saja? Tadi PNS 10. Kemudian pegawai swasta 20. Lalu pedagang ada 40. Nah, kita jumlahkan dulu ya yang ada di dalam kurung. 10 tambah 20, 30, tambah 40, 70. Jadi 100 dikurang 70. 100 dikurang 70 adalah 30%. Jadi petani di sini ada 30%. Jika banyak siswa kelas 6 ada 50 orang, jadi 50 orang ini adalah total seluruh siswa. Berapa banyak orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai petani? Karena yang ditanya adalah petani, maka persen petani taruh di mana? Betul, taruh di atas. Jadi ingat rumusnya ya. Apa yang ditanya, jadi persen yang ditanya ditaruh di atas. Jadi persen yang ditanya ditaruh di atas. Bawahnya adalah persen yang diketahui. Ya, lalu dikali dengan nilai yang diketahui. Oke, kita ulang lagi ya. Karena yang ditanya adalah yang bekerja sebagai petani, maka langsung lihat di sini petani ada berapa persen. Betul, petani ada 30%. Jadi 30%-nya taruh di atas. Di sini yang diketahui apa? Yang diketahui kan 50 orang ini adalah total seluruh siswa. Dalam persen, total itu adalah 100%. Lalu dikali dengan angka yang diketahui di dalam soal atau nilai yang diketahui di sini ada 50 orang. Nah, kita bisa menyederhanakan di sini 0 sama 0 di sini boleh dicoret. Lalu 0
dengan 0 yang ada di sini juga boleh dicoret. Maka 3 dikali 5, jawabannya adalah 15. Jadi banyak yang pekerjaannya sebagai petani ada 15 orang. Nomor 5, data nilai ulangan matematika kelas 6 yang berjumlah 42 siswa menunjukkan 7 siswa dapat nilai 100. Jadi yang dapat nilai 100 ada 7 siswa, 9 siswa dapat nilai 90, 12 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 75, dan sisanya mendapat nilai 70. Di sini yang dapat nilai 70 belum diketahui ada berapa siswa. Karena yang dapat nilai 70 adalah sisanya. Bagaimana cara mencari yang dapat nilai 70 ada berapa siswa? Caranya seperti ini. Tadi total siswanya ada berapa? Ada 42 siswa. Jadi kita mendapatkan yang nilai 70 ada berapa siswa, caranya adalah total seluruh murid dikurang sama jumlah murid yang sudah ada. Tadi total seluruh murid kan ada 42. Dikurang sama murid yang sudah ada. Yang dapat nilai 100 tadi ada 7 siswa. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 9 siswa. Lalu yang dapat nilai 80 ada 12 siswa. Yang dapat nilai 75 ada 8 siswa. Jadi ini adalah cara mencari yang dapat nilai 70 ada berapa siswa ya. Lalu ini kan bisa dikurungin. Ini dikurungin. Seperti biasa ini jadi ditambah. Ya, 7 tambah 9, 16, 16 tambah 12, 28, 28 tambah 8, 36. Jadi 42 dikurang 36 adalah ya 6 siswa. Jadi yang dapat nilai 70 ada 6 siswa. Pertanyaannya adalah modus. Ingat, modus adalah data yang sering muncul. Artinya adalah paling banyak siswa dapat nilai berapa. Kita lihat di sini yang dapat nilai 100 hanya 7 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 9 siswa. Nah, yang dapat nilai 80 ini paling banyak, ada 12 siswa. Ya, ada lagi nggak yang lebih dari 12 siswa? Ternyata tidak ada. Yang nilai 70 aja cuma 6 siswa. Maka paling banyak siswa mendapat nilai 80. Jadi modusnya adalah nilai 80. Oke, nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Bacanya seperti ini. Yang dapat nilai 70 ada 1 siswa. Jadi frekuensi di sini maksudnya adalah banyak siswa. Yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 8 siswa. Yang dapat nilai 100 ada 7 siswa. Pertanyaannya adalah median atau data tengah. Ingat cara mencari data tengah? Urutkan terlebih dahulu dari angka kecil ke angka terbesar. Kemudian setelah diurutkan tinggal coret depan, belakang secara bergantian. Lalu sisakan angka yang ada di tengah. Ketika angka yang di tengah cuma 1, maka jawabannya adalah angka tersebut. Tetapi jika di tengah angkanya ada 2, angka tersebut dijumlah dulu, lalu dibagi 2. Oke, kita kerjakan ya. Yang dapat nilai 70 kan ada 1 siswa. Maka kita tulis di sini, yang dapat nilai 70 ada 1 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Jadi 80-nya kita tulis sebanyak 3 kali ya. Yang dapat nilai 90 ada 8 siswa, jadi 90-nya ditulis sebanyak 8 kali.
Kemudian yang dapat nilai 100 ada 7 siswa. Jadi 100-nya ditulis sebanyak 7 kali. Oke, setelah kita urutkan angkanya dari besar terkecil, kita langsung coret ya. Misalkan kamu mau coret depannya sebanyak 6 sekaligus biar cepat, boleh. 3, 4, 5, 6. Maka belakang juga harus dicoret sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan coret lagi misalkan 3. Maka belakang juga harus 3. 1, 2, 3. Nah, tersisa angka yang di tengah cuma 1. Maka mediannya adalah 90. Seperti itu. Ya, nomor 7. Berikut adalah diagram nilai ulangan siswa kelas 5. Jadi bacanya seperti ini. Di sini ada angka 80, 90, dan 100 menunjukkan ini adalah nilai. Kemudian ada angka 0 sampai 6. Di sini menunjukkan banyak siswa. Jadi kalau kita lihat, yang dapat nilai 80 ada 2 siswa. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mengubah menjadi bentuk tabel, kita akan tulis seperti ini. Di sini nilai, kemudian di sebelahnya adalah banyak siswa. Kita lebih mudah membuat bentuk tabelnya dulu. Oke, kita tulis ya. Yang dapat nilai 80 tadi ada 2 siswa. Jadi yang dapat nilai 80 ada 2 siswa. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Kemudian yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Nah, jadi kita mengubah yang awalnya berbentuk grafik menjadi berbentuk tabel. Ya, seperti ini ya. Oke, pertanyaannya adalah rata-rata. Nah, pasti masih ingat ya. Mencari rata-rata sendiri rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Banyak data di sini maksudnya adalah total siswa ya. Jadi banyak data di sini maksudnya adalah total seluruh siswa. Oke, kita cari dulu jumlah data. Jadi jumlah data di sini maksudnya seperti ini. Kan yang dapat nilai 80 ada 2 siswa. Jadi kan sebenarnya 80 tambah 80 atau sama saja 80 dikali 2. 80 dikali 2 adalah 160. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Jadi 90 dikali 3, 270. Kemudian yang dapat nilai 100 kan ada 5 siswa. Jadi 100 dikali 5. Betul, ada 500 siswa. Nah, ini tolong dijumlah dulu. Kita jumlahin dulu datanya ya. Kayak 6 tambah 7, 13. Simpen 1, tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 5, 9, 930. Nah, jumlah data sudah kita dapat. Kita cari total siswa. Jadi total siswa di sini adalah ini dijumlah semua. Jadi 2 ditambah 3, 5 tambah 5 adalah 10. Jadi total siswanya ada 10. Oke, maka rata-ratanya adalah 930 dibagi 10. Ini kan 0 boleh coret ya.
maka rata-ratanya adalah 93. Ya, nomor 8. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai hasil ulangan kelas 5. Jadi yang dapat nilai 6 ada 3 siswa, yang dapat nilai 7 ada 5 siswa, yang dapat nilai 8 ada 8 siswa, yang dapat nilai 9 ada 3 siswa, yang dapat nilai 10 ada 1 siswa. Jadi bacanya seperti itu ya. Pertanyaannya adalah rata-rata. Pasti masih ingat ya, rumus rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi ingat, banyak data di sini maksudnya adalah total seluruh siswa, atau tulis saja banyak siswa ya. Nah, jadi ingat rumusnya, mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak siswa. Berarti langkah pertama kita harus cari jumlah datanya dulu. Jumlah data seperti apa? Pasti masih ingat caranya, seperti yang dapat nilai 6 kan ada 3 siswa. Jadi 6 dikali 3 seperti itu. Jadi 6 kali 3 adalah 18. Kemudian yang dapat nilai 7 kan ada 5. Jadi 7 dikali 5. 7 kali 5 adalah 35. Yang dapat nilai 8 ada 8 siswa. Jadi 8 dikali 8. 8 kali 8 64. Kemudian yang dapat nilai 9 ada 3 siswa. Jadi 9 dikali 3. 9 dikali 3 adalah 27. Lalu yang dapat nilai 10 ada 1 siswa. Jadi 10 dikali 1 sama dengan 10. Oke, setelah itu dijumlah, ya kan? Dijumlah, jumlah data. Ini kamu jumlah semuanya. Nah, kita jumlah ya. 8 ditambah 5 13, tambah 4 17, 17 tambah 7 24. Oke, kita simpan di sini 24. Berarti tulis 4-nya, simpan 2. 2 tambah 1 3. Tambah 3 6. Tambah 6 12. Tambah 2 14. Tambah 1 15. Jadi jumlah datanya adalah 154. Lalu dibagi dengan banyak data. Ingat, banyak data di sini maksudnya adalah banyak siswa. Jadi ini ditotalin. Jadi banyak siswanya kita totalin ya. 3 ditambah 5 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 3 19, tambah 1 20. Banyak datanya atau banyak siswanya adalah 20. Maka rata-ratanya 154 dibagi 2. Ya, jadi mean atau rata-ratanya adalah 154 dibagi 2. Oke, kita bersama hitungnya ya. 154 kita bagi 20. 154 dibagi 20, 7. 7 kali 20, 140. Kita kurangin. Nah, ini kita kasih 0. Karena di sini sudah tidak ada, jadi di sini kasih 0 ya, seperti biasa. Ini kasih koma. 140 bagi 20 adalah 7. 7 kali 20 adalah 140. Nah, ini dikurang habis ya. Jadi 154 dibagi 20 adalah 7,7. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9. Berikut ini data olahraga yang disukai siswa kelas 6. Jadi yang suka bulu tangkis ada 5, yang suka sepak bola ada 8, yang suka renang ada 5 siswa, yang suka bola voli ada 6. Diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel yang ada di atas. Kali ini kamu harus mengubah dari bentuk tabel menjadi diagram lingkaran berbentuk persen. Ini berbentuk persen ya. Langkah pertama seperti biasa, ini kita jumlahkan dulu.
Jadi 5 tambah 8 tambah 5 tambah 6 jumlahnya adalah 24. Oke, sekarang kita mau mengubah bulu tangkis dulu. Bulu tangkis tadi yang suka ada 5 orang. Ingat cara mengubahnya, angka yang mau kita rubah kita taruh di atas. Ini disingkat aja ya, bulu tangkis dengan inisial B dan T. Jadi tadi bulu tangkis ada berapa orang yang suka? Betul, ada 5. Ingat angka 5-nya taruh di atas. Bawahnya adalah total seluruh siswa. Di sini total seluruh siswa adalah 24 ya. Nah, karena dia ingin jadi persen, maka di sini dikali 100%. Oke, kita sederhanakan. Ini 100 sama 24 bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 4. Jadi 24 dibagi 4 adalah 6. 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, 5 sama 6 kan tidak bisa disederhanakan. Kita kalikan saja berarti. Jadi 5 dikali 25. 5 kali 25, 125. 125 dibagi 6 ya. Miss harap sudah bisa semua pembagian ya. Jadi 125 dibagi 6 memang hasilnya koma. Sekitar 20,8. Karena di sini tidak ada yang berbentuk koma, jadi kita genapkan saja, kita bulatkan. 20,8 kita bulatkan jadi 21%. Jadi yang suka bulu tangkis ada 21% ya. Oke, sekarang kita mau mengubah yang suka sepak bola. Di sini yang suka sepak bola kan ada 8. Ya, kasih inisial sepak bola ada 8 ya. Ingat, angka yang mau dirubah yaitu angka sepak bola 8, kita taruh di atas. Bawahnya apa? Total seluruh. Tadi total seluruh berapa? Betul, 24. Lalu dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena dia ingin rubah menjadi persen. Ingat, satu lingkaran itu totalnya 100% ya. Nah, ini 100 sama 24 kita sederhanakan. Kita bagi 4 masing-masing. 24 dibagi 4, 6. 100 dibagi 4, 25. Ini 8 sama 6 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 ya. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Oke. Nah, 4 sama 3 tidak bisa disederhanakan. Begitu juga 25 sama 3 tidak bisa disederhanakan. Artinya kita kalikan saja. 4 dikali 25 adalah 100. Nah, 100 dibagi 3. Miss harap semua sudah bisa pembagian ya. Memang ketika kita bagi 100 dibagi 3 ini angkanya berulang. Jadi 33,33 sekian. Nah, karena di sini tidak ada koma, kita bulatkan saja. 33,3 dibulatkan menjadi 33%. Oke, kita cari renang ya. Kebetulan renang di sini angkanya 5. Nah, sama dengan bulu tangkis. Tidak usah dicari, ya sama saja. Jadi renang juga persennya sama dengan bulu tangkis, yaitu 21% ya. Oke, terakhir kita cari bola voli. Ingat, yang mau dirubah kita taruh atas angkanya. Di situ bola voli ada 6 siswa. Jadi 6 taruh di atas ya. Nah, total seluruh siswa tadi ada berapa? Betul, ada 24. Karena kita mau rubah menjadi persen, maka di sini harus dikali 100%. Nah, ini bisa disederhanakan nih, 100 sama 24 seperti tadi kita bagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. Lalu 100 dibagi 4 kan 25 ya. Nah, 6 sama 6 ini bisa dibagi nih. 6 bagi 6 kan habis 1. Jadi
Yang suka bola voli adalah 25%. Oke, kita cocokkan mana yang sesuai dengan hasil yang sudah kamu peroleh. Di sini bulu tangkis 21%. Kita lihat yang A dulu ya, sesuai. Bola voli ada 25%, sesuai. Renang sama dengan bulu tangkis sebanyak 21%, lalu sepak bola 33%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor terakhir, nomor 10. Tabel berikut menyajikan bacaan di perpustakaan SD Senang Belajar yang paling digemari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Jadi yang suka majalah ada 96 siswa, yang suka koran ada 32 siswa, yang suka buku cerita ada 320 siswa, yang suka komik ada 221 siswa, yang suka buku pengetahuan 328 siswa, yang suka buku pelajaran 87 siswa. Apa yang ditanya? Jenis bacaan urutan kedua yang paling digemari oleh siswa. Ingat, makin banyak angka yang ada di sini artinya paling digemari ya. Karena dia tanya urutan kedua yang paling digemari, kita lihat angkanya. Di sini yang paling digemari pastinya buku pengetahuan. Kenapa? Karena yang suka buku pengetahuan paling banyak ada 328 siswa. Urutan kedua adalah buku cerita, betul. Jadi jawabannya adalah urutan kedua yang paling digemari adalah buku cerita. Ya, demikian video pembahasan latihan soal penilaian harian tentang materi pengolahan data. Miss harap kalian pelajari lagi. Jika ada yang belum dipahami, putar kembali video tersebut hingga paham. Insya Allah hari Senin tanggal 4 Mei kita akan ulangan. Pelajari saja materi dari sini, yang akan Miss ganti hanya angka-angkanya saja. Terima kasih, ingat tetap rajin belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.